فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir berhubungan dengan tanda-tanda fi'il, baik itu fi'il madhi, mudhari' maupun amr. Pembagian fi'il menjadi 3 jenis ini dilihat dari sisi apa, Iqbal? Dari sisi penunjukan waktunya. Baik. Fi'il madhi, tanda paling pokok yang dengannya terbedakan dari fi'il-fi'il yang lain apa? Ismail. Ta'u ta'nis sakinah. Dengannya diketahui kefi'ilan apa? Dengan adanya ta'u ta'nis sakinah diketahui kefi'ilan kata apa yang diperselisihkan? Fahimta soal? Naam, ni'ma bi'sa, laisa dan asa. Naam, dengan bisanya keempat kata tersebut dimasuki oleh ta'u ta'nis sakinah, maka kita tahu itu adalah fi'il. Dan ketiga kata tersebut termasuk fi'il yang jamid, tidak bisa ditasrif, hanya ada fi'il madhinya saja. Nah, makanya terjadi khilaf. Nah, fi'il atau bukan. Kemudian fi'il mudhari', tanda yang paling pokok sehingga dia dibedakan dari fi'il-fi'il yang lain. Apa itu, Abdul Aziz? Bisa kemasuki? Lam. Yang lam ini dinamakan huruf apa? Lam yang masuk pada fi'il mudhari'. Nah, ini sebagai alamat pokok bahwasanya fi'il yang kemasuki lam ini adalah fi'il mudhari'. Karena tidak bisa masuk fi'il madhi. Lam qama, tidak bisa. Tapi lam yaqum. Nah, lam ini dinamakan huruf apa? Ketika mengi'rab lam, harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Baik, kenapa dinamakan harfu qalbin? Kalau nafiin jelas memberikan makna nafi, jazmin karena menjazamkan fi'il mudhari'. Nah, sekarang dinamakan qalbin. Kenapa dinamakan harfu qalbin? Indak Abbas Sukainah. Karena huruf tersebut yang mengubah makna zaman yang ditujukan oleh fi'il mudhari' dari zaman apa? Istiqbal menuju zaman menjadi zaman madhi. Lam yaqum berarti apa? Tidak berdiri atau belum berdiri, berarti kan menjadi makna madhi. Taib.
Kemudian fi'il amr. Apa tanda fi'il amr? Aba Muhammad. Nah, ada dua tanda yang harus tergabung, yaitu menunjukkan talab, menunjukkan suatu permintaan atau perintah, dan bisa menerima ya mukhatabah. Taib. Apabila suatu kata hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, ini dinamakan apa, Wahyu? Dia hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan makna talab. Ini apa? Isim fi'il. Apa Hudzaifah? Isim fi'il amr. Apa Ahmad? Dia menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan makna amr, makna talab. Kalau isim fi'il kan menunjukkan makna talab. Fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan perintah. Nah, sekarang kalau yang menunjukkan perintah tidak bisa menerima ya mukhatabah, apa itu? Nah, itu baru isim fi'il amr. Ya, jangan terbalik-balik. Nah, dan dengan tanda ini diketahui kefi'ilan dua kata, kawan. Dua kata itu yang dia jamid, tapi apa? Diketahui bahwasanya itu fi'il amr. Fi'il amr dengan tanda bisa menerima ya mukhatabah dan menunjukkan talab. Kata apa itu? Hendak Rifki, hati dan ta'al. Karena apa? Kalau kemasukan ya mukhatabah berarti hati dan ta'alai. Nah, atau ta'ali. Bacanya ta'alai atau ta'ali. Ketika kemasukan ya muannatsah mukhatabah. Hendak Aba Zaid. Taib. Itu catatan kaki yang nomor 4 ini. Nah, kalau hati, nah yang mahdzuf itu asalnya ya. Jadi, nah berarti i'rabnya apa? Hati fi'il amr mabniun ala apa? Hadfi harfil illah. Huruf ilahnya yaitu ya yang hilang. Sedangkan ta'ala itu mabni ala hadfi harfil illah, huruf ilahnya alif. Taib. Sehingga untuk bisa menunjukkan alif yang mahdzufah ya, nah ketika kemasukan ya mukhatabah ya masih dalam kondisi maftuh, ta'alai. Taib. Sekarang kita masuk pada yang ketiga. Tsalitsan alamatul harfi. Alamat huruf. Ini paling mudah, sudahkah? Taib. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Dan huruf, nah yang dimaksud dengan al harfu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna ya pada selain dirinya, yaitu makna tersebut akan muncul ketika digandingkan dengan kata yang lain. Sehingga huruf ini akhwan, dia tidak menunjukkan suatu makna ketika berdiri sendiri. Nah, makanya dikatakan setelahnya fal harfu
kalimatun la yufhamu bidzatihi duna an tudamma ilaihi kalimatun ukhra. Ya. Sehingga huruf adalah suatu kata yang tidak bisa dipahami secara sendirinya. Ya, la yufhamu bidzati. Fi, itu fi apa fi? Lam, ya ketika bersendirian tidak bisa dipahami. Ya. Ya, kata ini yaitu huruf tersebut tidak bisa dipahami secara sendirinya tanpa digabungkan dengan kata yang lain. Ya, kalau belum digabungkan dengan kata lain tidak bisa memiliki arti, tidak bisa memiliki makna. Taib nahwu min. Min harfu jarrin lahu ma'anin. Ya, min huruf jar memiliki makna yang banyak. Taib minha al-ibtida. Di antaranya ibtida, yaitu untuk permulaan, dari berarti. Kalau bermakna ibtida bermakna dari. Ya, pengawalannya dari mana? Fa idza qulta sirtu min. Nah, wa sakatta la yustafadu minha hadzal makna hatta yu'ta bima ba'daha. Nah, baik. Ketika mengatakan sirtu min, ya sirtu min, engkau diam di situ, maka tidak dipahami faidah darinya, makna tersebut. Ya, sampai didatangkan apa yang setelahnya, kecuali orang Indonesia paham maknanya. Ya, sirtu min, ya, ya sirtu min, pesan pasir batu sama na'am amin, sirtu min, paham? Tapi kalau bahasa Arab tidak bisa. Baik. Fa idza qulta sirtu minal Kufah ilal Basrah. Nah, ittadhal makna. Baru kalau dikatakan sirtu minal Kufah, aku telah berjalan dari negeri Kufah ilal Basrah, sampai ke negeri Basrah. Berarti min di sini bermakna apa? Ibtida. Permulaan perjalanannya itu dari mana? Kemudian juga dari sini kita ketahui makna kata ila. Ila di sini memberikan makna intiha, sampai kemana? Jadi maknanya menjadi jelas. Nah, ini makna huruf, ikhwan. Jadi huruf. Nah, pengertiannya tadi kalimatun dalla ala makna dallat ala makna fi ghairiha. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan makna ketika berdiri sendiri. Lalu apa tanda huruf ini? Dikatakan oleh muallif, dan ini perkataan Ibnu Ajurrum pada asalnya. Tidak ada penambahan kecuali contoh oleh Sahibul Mutammimah. Ma la yasulhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu apa saja yang tidak bisa bersamanya dalil isim dan dalil fi'il. Maksudnya apa? Yaitu kata apapun yang tidak bisa termasuki oleh tanda-tanda isim dan tidak pula bisa termasuki oleh tanda-tanda fi'il. Nah, jadi semua tanda-tanda isim diterapkan di kata ini tidak bisa. Kemudian semua tanda-tanda fi'il ingin diterapkan pada kata tersebut tidak bisa. Maka dari situ kita ketahui, oh itulah huruf. Nah, atau dengan kata lain, huruf tidak memiliki tanda. Sebagian mengatakan tidak punya tanda. Kenapa? Nah, ya pokoknya kalau yang tidak bisa dimasuki tanda isim, tidak bisa dimasuki tanda fi'il, itulah huruf. Taib. Contohnya disebutkan di sini kahal, wa fi wa lam, seperti hal, fi dan lam. Ai perhatikan catatan kaki. Al-harfu huwa alladhi la yasluhu ma'ahu alamatul ismi wala alamatul fi'li. Ini maksudnya bahwasanya huruf adalah suatu kata yang tidak bisa masuk bersamanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il.
kahal wa fi wa lam, seperti hal, fi dan lam. Fala yuqalu ya min hal. Ya min kan tanda apa? Tanda isim ya kan? Kemasukan huruf jar. Tapi hal ini mengetahui hal itu isim atau bukan, tes saja. Min hal tidak bisa. Nah, wala qad hal, qad tanda fiil ya, qad hal tidak bisa. Fata'ayyana an takuna hurufan, maka pastilah bahwasanya kata hal ini adalah huruf. Dan Sahibul Mutammimah mencontohkan dengan 3 huruf ini, hal, fi dan lam. Nah, isyarat bahwasanya huruf-huruf itu dari sisi kemampuan untuk bisa disandingkan dengan isim dan fiil itu terbagi menjadi 3. Itu huruf-huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil, seperti hal. Hal bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada fiil. Hal qama Muhammadun. Naam. Hal Zaidun qa'imun. Naam. Jadi hal bisa masuk pada kedua-duanya. Apakah Muhammad telah berdiri? Atau tadi apakah Zaid itu orang yang berdiri? Bisa. Kemudian yang kedua, huruf yang hanya bisa masuk pada isim saja, dicontohkan di sini dengan fi. Isyarat tentang huruf yang sifatnya demikian. Yang masuk pada deretan ini adalah huruf-huruf apa? Huruf-huruf jar secara keseluruhan. Huruf jar ini hanya bisa masuk pada isim. Kemudian jenis yang ketiga lam. Jenis yang ketiga yaitu huruf yang hanya bisa masuk pada fiil, dicontohkan di sini dengan lam. Karena lam hanya bisa masuk pada fiil saja, yaitu fiil apa? Indak Ismail, fiil mudhari' saja. Demikian pula seperti qad, sin, saufa. Nah, ini kan hanya bisa masuk pada fiil. Ini mudah insyaallah. Nah, ini kata-kata dalam bahasa Arab ikhwani fillah tidak keluar dari 3 jenis ini, isim, fiil, huruf. Sudah. Kalau sudah bisa mengenal itu dengan mengetahui tanda-tandanya, maka seorang akan mudah melangkah ke marhalah berikutnya. Karena masing-masing dari ketiga perkara ini memiliki kekhususan sifat. Kekhususan sifat dari sisi apa? I'rab dan binanya. Ya, kalau kita sudah tahu kata-katanya, berarti masuk pada bab berikutnya, yaitu babul i'rab wal bina. Nah, babul i'rab wal bina termasuk bab pokok. Nah, yang pertama dalam pembahasan apa? Ilmu nahwu. Harus paham, harus betul-betul tahu. Setelah tahu isim, fi'il, huruf, harus tahu mana yang bisa di-i'rab dan mana yang tidak bisa di-i'rab. Atau dengan kata lain yaitu mabni. Awalan al-i'rab sekarang. Yang pertama al-i'rab. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ini persis seperti dalam jurumiyah. Nah, yang seperti ini dihafal. Dan jurumiyah, kawan, kalau seorang minimal dalam ilmu nahwu punya hafalan itu, insyaallah cukup dengan diikuti oleh pemahaman dari syarah-syarah dan menggambarkan tambahan-tambahan dalam mutammimah, dalam benaknya. Baik, cukup. InsyaAllah ta'ala. Sehingga tidak butuh dalam artian kita terlalu mencurahkan waktu dalam ilmu lughah ini sampai menghafal alfiyah. Walaupun khair, tapi di sana ada hal yang butuh untuk kita hafal yang lebih utama. Makanya jadikan jurumiyah sebagai apa? Sebagai matan dasar untuk bisa menarik dan mengikat, ya, menarik dan mengikat apa? Faedah-faedah nahwiyah yang lain.
Karena seorang kalau dalam suatu cabang ilmu tidak punya matan yang dihafal, sulit tergambarkan pembahasan-pembahasan dalam ilmu tersebut. Tapi kalau punya matan tergambar, oh ini dalam bab i'rab faedahnya ini, bisa ditempelkan, bisa digabungkan terus. Makanya para a'immah ketika membahas tentang salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu, contohnya nahwu, mesti ada kitab yang apa? Yang dibuat matan, dan ada kitab yang membahas panjang lebar. Karena matan sangat penting. Kayak usahakan yang belum memiliki hafalan matan pada masing-masing cabang ilmu berusaha untuk menghafalnya. Dan terkhusus dalam nahwu, yang harus dihafal jurumiyah. Ini selain mudah juga sangat membantu. Di sana ada matan-matan yang lain yang lebih luas, cuman sulit terkadang dan lebih banyak hafalannya, seperti Mulhatul I'rab. Ini berupa nazam, ya, berupa syair. Mudah sebenarnya, cuman lebih banyak. Dan untuk lidah kita tentunya nazam itu di awalnya saja, di awal lebih sulit untuk dihafal. Dan terkadang memahaminya, bagi yang belum betul-betul memahaminya akan sulit untuk mengambil faedah darinya. Berbeda dengan jurumiyah, karena bentuknya prosa, langsung bisa diambil faedah dari susunan kata dari muallif. Nah, sekarang kembali ke i'rab. I'rab, kata pengarang, taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir suatu kata. Yang perubahan ini ditimbulkan oleh apa? Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Kemudian perubahan ini terbagi menjadi dua, lafdhan atau takdiran. Perubahan yang sifatnya lafzi, nampak, dan takdiran, perubahan yang sifatnya takdiri. Secara kasat mata tidak nampak, tapi hakikatnya ada perubahan padanya. Ini maksud takdir. Perhatikan, al-i'rabu yutlaqu fil lughati ala ma'anin katsirah. I'rab itu sendiri secara bahasa digunakan pada makna-makna yang banyak. Taib, al-munasibu minha huna al-ibanatu wa taghyiru. Dan yang cocok, ya, ala ma'anin katsirah ini antum qomah saja biar tidak. Karena setelahnya kalimat baru. Al-munasibu minha huna, dan yang cocok dari makna-makna i'rab tersebut di sini yaitu al-ibanatu wa taghyiru. Dua makna ini, ibanah yaitu apa? Menjelaskan, memberikan penjelasan. Wa taghyir, dan apa? Perubahan. Dari sekian makna-makna i'rab yang cocok dua makna ini. Nah, kenapa makna ibanah cocok? Lidzuhuri naqlihi fil istilahi anhuma. Li'anna al-kalimata idza uribat dhahara ma'naha wa bana. Dikarenakan ya, nampaknya penukilan makna tersebut di dalam istilah. Ya. Baik. Jadi makna i'rab secara bahasa yaitu ibanah dan taghyir, dari sekian makna-makna yang ada, ini yang dipilih di sini. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan pada makna istilah terkandung padanya dua hal tersebut, yaitu ibanah dan taghyir. Kenapa? Li'anna al-kalimata idza uribat dhahara ma'naha wa bana. Karena suatu kata kalau sudah di i'rab, ya, akan nampak maknanya dan jelas. Ya, ibanah berarti jadi jelas. Kemudian taghyir wa taghayyarat an halatil waqfi. Dan apa? Dan berubah dari kondisi apa? Kondisi wakafnya. Taib. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini ketika di i'rab.
Tapi ketika diwaqaf, tidak, ja'a Zaidun. Nah, marartu bi Zaid. Ja'a Zaid, marartu bi Zaid. Ya kan? Tidak terlihat. Tapi ketika di i'rab, maksudnya ketika di i'rab yaitu diperjelas keadaan huruf akhirnya, maka akan gamblang. Oh, ternyata pada ja'a itu Zaidunnya di dhammah. Ketika marartu bi Zaidunnya di kasrah. Ini penalaran hubungan antara apa? Antara makna lughawi dengan makna istilahi. Nah, kembali ke makna istilahi. I'rab taghyiru awakhiril kalimi. Nah, dan yang dimaksud dengan awakhiril kalim, ikhwan, yaitu keadaannya, bukan huruf-hurufnya. Bukan huruf yang berubah dari huruf dal menjadi huruf ta atau menjadi huruf-huruf yang lain, tidak, tapi perubahan keadaannya. Dari keadaan rafa menjadi nasab, nasab menjadi jar atau yang lain. Kemudian perubahan ini punya syarat, makanya dikatakan at-taghyirul madhkuru syartuhu an yakuna bisababi ikhtilafil awamil. Perubahan yang disebutkan itu syaratnya harus disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk. Nah, ay ta'aqubuha 'alal kalimi nahu daraba Zaidun amran fa inna daraba mujibun littisafi Zaidin bir raf'i li'annahu fa'iluhu wa amran bin nasbi li'annahu maf'uluh. Baik. Yaitu perubahan tersebut syaratnya disebabkan karena perbedaan amil. Maksudnya apa? Nah, berbolak-baliknya amil itu pada suatu kata, pada suatu kata-kata, ya. Pada kata-kata ini ada amil-amil yang masuk, ya. Dengan kata lain, suatu hal yang mengakibatkan kata lain apa? Kondisinya berubah, itulah amil. Contohnya amil fi'il. Fi'il ketika masuk pada suatu isim, dia memberikan akibat. Kalau fi'il tersebut belum mengambil fa'ilnya, maka harus dirofakkan. Ini berarti sesuatu kata yang jatuh setelah. Misalnya daraba Zaidun. Zaidun amilnya fi'il daraba, ya kan? Daraba mengharuskan pensifatan Zaid dengan rofa. Kenapa? Karena dia pelakunya sebagai fa'il. Loh, kenapa kok fa'il harus dirofa? Ya, ini jangan tanya di sini, ya kan? Ini sudah kaidah paten. Terima saja orang Arab, pokoknya kalau fa'il ya di rafa. Zaidun, daraba Zaidun. Kemudian amran, dikarenakan adanya amil fi'il yaitu daraba, maka dia wajib dinasab sebagai apa? Objek dari pemukulan yang dilakukan oleh si Zaid, karena dia maf'ulnya. Nah, jadi perubahan pada Zaidun dan pada Amrun disebabkan karena adanya amil, yaitu apa amilnya di sini? Daraba. Maka itulah apa? Itulah apa? I'rab yang dimaksud, perubahan-perubahan kondisi ini. Keluar darinya, ikhwan, perubahan akhir satu kata yang tidak disebabkan karena perbedaan amil. Contohnya apa? Perubahan akhir satu kata yang tidak disebabkan karena perbedaan amil. Apa contohnya? Indak Talha. Baik, contohnya misalnya perubahan akhir kata karena untuk takhallus min iltiqa'i sakinain. Ini bukan karena suatu amil, tapi karena suatu kedaruratan, harus lepas dari dua sukun, akhirnya diubah akhirnya.
misalnya. Kemudian perubahan ini terbagi jadi dua, lafdhan atau takdiran. Lafdhan wa huwa ma yadharu atharuhu fi akhiril kalimah. Perubahan yang lafdhan yaitu perubahan yang nampak dampaknya di akhir suatu kata. Kal harakatiz zahira fi akhiril hajj. Seperti perubahan harokat yang nampak pada akhir kata al-hajju min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Ya, dalam satu ayat kata al-hajju sangat jelas terjadi perubahan yang betul-betul nampak, ikhwan. Pertama, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju di sini di dhammah karena dia sebagai mubtada, harus di-rafa. Kemudian faman farada fihinna al-hajja di sini di di fathah, berubah karena terjadi perubahan amil yang mengakibatkan dia dinasabkan. Sebagai apa di sini kedudukannya? Indah mudzaifah maf'ulun bih. Kemudian wala jidala fil hajji karena kemasukan huruf jar. Nah, perubahan ini perubahan yang lafdhan, ya. Makna dari lafdhan perubahan yang nampak seperti ini, perubahan yang lafdhan. Wa akhiru yadhhabu, juga akhir dari kata yadhhabu ini untuk contoh fiil. Min nahwi Zaidun yadhhabu, Zaidun la yadhhaba, Zaidun lam yadhhab. Ini maksudnya. Yadhhabu, di sini dalam kondisi dirofakkan, yadhhaba dinasabkan karena kemasukan lan, dan yadhhab dijazmkan karena kemasukan lam. Ini perubahan yang lafdhan. Kemudian takdiran, wa huwa ma la yadharu atharuhu fi akhiril kalimah bal yunwa wa yuqaddar, yaitu perubahan yang tidak nampak dampaknya pada akhir suatu kata. Jadi dampak perubahan itu tidak terlihat jelas seperti pada al-hajju, al-hajja, al-hajji. Jadi untuk yang sifatnya takdiran di sini perubahannya tidak nampak. Bal yunwa wa yuqaddar. Tapi diniatkan dan dikira-kirakan. Ya, dikira-kirakan di situ ada perubahan, ya, kawan. Atau ditetapkan adanya. Ya, diniatkan dan ditetapkan adanya perubahan walaupun tidak nampak. Kal harakatil muqaddarah fi akhiril huda, seperti harokat yang ditakdirkan pada akhir kata huda. Ditakdirkan maksudnya dikira-kirakan adanya, atau ditetapkan adanya perubahan itu di situ. Pada akhir kata al-huda, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda." Perhatikan al-huda, ikhwan. Ilal huda yang pertama, huda yang pertama ini harusnya di kasrah, ya kan, akhirnya. Karena kemasukan ila. Kemudian inna huda, ini akhirnya harusnya di fathah karena dia sebelumnya inna. Kemudian huwal huda seharusnya di dhammah karena dia kondisi marfu'. Lalu apa yang menghalangi? Di sana ada hal-hal yang menghalangi nampaknya perubahan suatu i'rab, ya, perubahan suatu i'rab. Dan dalam contoh ini karena apa? Karena ketidakmungkinan alif itu untuk menerima harokat sehingga tidak bisa nampak perubahannya, yang kemudian diistilahkan oleh ulama nahwu dengan ta'adzur, yaitu ketidakmampuan si alif untuk menerima harokat. Ini ta'adzur. Dalam kondisi apapun dia tidak bisa menerima harokat, makanya tidak nampak al-huda, al-huda, al-huda. Taib. Wa akhiru yarda min nahwi Zaidun yarda wa la yarda.
Nah, dan akhir dari kata yarda pada semisal contoh Zaidun yarda, kemudian lai yarda. Harusnya nah pada yarda itu di dhammah, yang Zaidun yarda, kemudian Zaidun lai yarda harusnya di fathah. Tapi perubahan harokat tersebut tidak nampak. Kenapa? Karena ketidakmampuan huruf akhir dari fi'il ini untuk menerima harokat. Tidak mampu. Yang diistilahkan apa tadi? Apa Sukainah? Ketidakmampuan tersebut apa istilahnya? Wahyu? Ta'adzur. Nah, ta'adzur. Makanya, nah, kata-kata yang akhirnya alif, ya, alif lazimah seperti ini, demikian pula fi'il yang akhirnya alif lazimah, dia tidak nampak harokat i'rabnya dengan alasan ta'adzur. Baik, itu dulu. Naktai bihadza subhanakallah.